gimana proses pertama kalinya itu? Hidayahnya itu gimana, Mas? Bertemunya hidayah itu ketika di keluarga saya, keluarga inti saya, artinya istri saya dan anak-anak saya mulai mengetahui bahwa kalau saya beragama Islam itu ternyata harus gini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Kita izin untuk buka dulu ya, bentar. Insya Allah udah dicek ya. Udah dicek ya semuanya? Amin ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah pada nungguin, pada nanya-nanyain. Nanya-nanya nggak sih, Pan? Sempat berhenti sebentar karena pun kita juga harus mengikuti peraturan yang berlaku kan. Sempat vakum sebentar, tapi kita mudah-mudahan insya Allah dengan protokol kesehatan yang kuat gitu ya, kita insya Allah bisa gelar kembali nih Speak Good. Terima kasih teman-teman buat sahabat-sahabat di luar sana yang sudah menunggu-nunggu, atau teman-teman kita yang nanya-nanyain kapan episode berikutnya. Ketemu lagi, gue Dewe dan juga ada Fandi tentunya. Kita hari ini, gue juga gak bingung mau bilangnya kedatangan seorang yang sangat istimewa, karena beliau ini, tadi kita ngobrol offline, sangat amat menginspirasi dalam waktu kurang lebih tadi gue bilang berapa? 6 menit 28 detik gue datang ketemu beliau, ngobrol-ngobrol. Kata, bawa suasana ya. gue langsung mau sholat tau ya? Kalau bawanya gitu. Terbawa suasana. Jadi kisah-kisah beliau yang menurut gue bisa dijadikan inspirasi. Mudah-mudahan insya Allah buat teman-teman yang menyaksikan ini gitu ya. Kita perkenalkan saja langsung di sebelah kita. Afwan, Mas, mau dikenalkannya sebagai apa nih? Karena saya pernah tahu biodata. Boleh cepat masuk kalau merasa kurang nyaman. Apa namanya? Nama biodatanya tadi ada Andri Frazi, Andri Muhammad, Andri Power Slave. Oh iya. Ini aku bingung gitu. Dan beliau juga katanya suka doyan masak gitu kan. Jadi sebenarnya mau dikenalinnya sebagai apa dulu nih? Kira-kira Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Fandi Dewe. dengan Om Dewe. Aku sendirian selalu di sini. Dewean. Dewean. Oh iya. Asik banget. Ya, terima kasih diundang di sini. Ya. Ini kehormatan lah buat saya. Baru pertama kali saya diundang podcast. Terima kasih sudah diundang. Ya, nama saya Andri Muhammad. Ya. Dulu mungkin dikenalnya Andri Franzi. Andri Franzi. Ya. Tapi nama saya sesuai KTP sih Andri Muhammad. Ya. Kalau statusnya saya tukang masak. Tukang masak. Bukan chef ya. Oh, bukan chef Bukan ya? chef. Kalau chef itu kan sekolah. Benar, saya benar. enggak. Saya otodidak. Oke. Otodidak. Jadi dari ini loh langsung. semuanya menggunakan tangan. Dari tangan ya. Dari pokoknya keahlian tangan kan. Masak apa, Mas? Maksudnya apakah spesialis Iya. masakan syariah atau masakan makan Timur Tengah gitu atau gimana? Hampir dicobain sih. Maksudnya Ya. tapi lebih ke Nusantara aja, Indonesia, karena saya Jawa Timur. Ya. Jadi Sama saya aku. sama ya. Aku juga. Iya, Mas Fandi. Kakekku Jawa, Surabaya. Wih, Tulungagung. Oh iya. Ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi tes saya itu Jawa Timur lah. Iya. Maksudnya saya nguliknya Jawa Timur, tapi saya juga ngulik Nusantara yang lain lah. Maksudnya kayak Sulawesi. Iya. Termasuk juga yang apa? Ya kayak India, Iya. maksudnya gitu-gitu. Jadi Timur Tengah. Mas Andri ini sering berbagi atau memberikan rasa-rasa informasi dari masakan atau makanan yang Mas Andri kaji gitu ya? Atau apa? Iya sih, sebetulnya Konsepnya itu apa sebenarnya? lebih ke saya gini, mungkin cerita sedikit. Saya suka ngulik gitu ya. Dulu ngulik itu gitu ya, kerjaan mama saya. Ya. Sekarang saya suka ngulik masakan gitu. Iya. Maksudnya sejak saya dulu masih di kerjaan lama, saya Iya. musisi. Iya. Ya, hiburan saya ngulik masak gitu. Betul. Jadi kalau liburan orang mungkin mancing atau apa, Betul. saya masak gitu. Saya ke pasar, terus ya udah explore aja gitu. Iya. Emang suka. Terus akhirnya ya sekarang kan tambah gampang ya, maksudnya di YouTube Iya. pengen apa tinggal cari.
Ya tinggal kita melihat mana yang oke nih. Ya. Mungkin dari tes kita terus kita improve sedikit. Betul, betul. Ya, seperti itu. Iya. Tahun berapa? Kalau Mulik masakan. kalau musiknya Oh, dari musik. Jadi boleh deh. iya kalau apa nih kalau masaknya itu sebenarnya tadi di sela-sela saya suka, memang kerjaan saya musik, tapi saya juga ngulik masakan Iya. gitu. Ya mungkin sudah cukup lama ya. Cuman yang serius itu ya dari tahun 2016. Serius. Makanya sebenarnya pertanyaan saya juga menuju ke sana akhirnya kan ya, Ya, ya. ngulik segala macam gitu kan. Hmm. Karena mungkin tadi udah sempat saya mention juga di awal, beliau ini juga bukan sembarangan orang ya. Dulu album demi album gue cari. Kulikan itunya dahsyat. Itu dia, gue pengen tahu maksudnya apa yang bisa berubah tiba-tiba kulikan gitar menjadi kulikan masakan. Hmm. Apa yang bisa membuat perjalanan apa yang terjadi selama bentang waktu itu Mas gitu? Kalau secara teknisnya saya menyimpulkan gini ya, antara musik dan masak hampir sama ya, musik dan masak. Tinggal huruf konsonannya apa, vokalnya aja. MSK-nya sama gitu. Itu ternyata sama. Iya. Itu saya garis bawahi. Saya simpulkan ternyata sama. Karena kalau musik mungkin sesuatu yang ya, kalau gitar dimainkan, terus dirasain, Ya. terus hasilnya itu didengar oleh orang. Berarti dari indera pendengaran ya. Iya. Tapi kalau masak sama kan, main tuh kalau tadi kita Iya. kalau ini main tuh ya motong-motong Benar, ini dengan bumbu-bumbu ini. Kalau di gitar tadi teknik ini pakai bawang ini gitu kan. Benar. Sama terus kita cicip, kalau kita yakin enak, kita sendiri sudah enak, Ya. insya Allah dirasain sama orang juga enak. Tapi kalau masakan berarti dari indera perasa Iya. gitu, Oke. dari lidah gitu. Ya. Bedanya cuma itu, outputnya tuh di lidah sama didengar gitu. Nah itu ilmu itu sama ternyata. Jadi saya nguliknya nggak terlalu kaget karena saya sudah belajar nguliknya berarti Suka dari explore gitu ya. Iya. sudah dari musik itu gitu. Betul. Cuma saya kembangkan lewat ya masakan gitu. Oke. Dari teknik-teknik bermain gitar, sekarang ya teknik bawang-bawangan. Kalau bawang ini ketemu ini, jadi seperti ini kayak gitu-gitu. Nah, ini mungkin abis ini kita langsung masak kali ya. Ngerasain masakan. Ngerasain ya. Santri. Iya, benar. Oke. Tapi kan itu Mas, maksudnya perjalanan. Oke, kita tadi Mas tadi sempat atau kita juga sempat menyinggung kalau dulunya musisi gitu ya, yang lumayan terkenal, bukan lumayan tapi terkenal lah gitu ya. Nah, kan sekarang banyak, nggak tahu ini correct me if I'm wrong ya Mas, Iya, iya. banyak tren musisi hijrah gitu ya, atau musisi tiba-tiba beralih ke Profesi. profesi lah gitu ya. Itu tren atau bagaimana Mas? Maksudnya prosesnya Mas Andri sendiri karena ngelihat musisi-musisi itu atau tiba-tiba gimana proses pertama kalinya itu? Hidayahnya itu gimana Mas? Iya. Waduh, kalau cerita itu sebetulnya panjang ya. Ya. Maksudnya panjang tuh. Cuma saya kalau boleh ringkas, bertemunya hidayah itu ketika di keluarga saya, keluarga inti saya, artinya istri saya dan anak-anak saya mulai mengetahui bahwa kalau saya beragama Islam itu ternyata harus gini gitu. Itu dari sebenarnya wasilah awalnya itu dari anak saya masuk ke sekolah Islam gitu, Oke. yang lebih serius. Iya. Maksudnya serius, waktu itu saya anggap serius ya, Iya, iya. karena berarti saya nggak serius. Oke. Jadi pas, rupanya gini ya, kita tuh berarti sholat itu memang harus tahu ilmunya ya gitu. Kalau doa itu harus gini ya, hal-hal seperti itu gitu. Maaf saya potong sebentar. Ya, Berarti ya. tadi sholat itu harus gini, doa itu sendiri. Berarti sebenarnya sebelumnya pun juga udah sholat, udah Sudah. tapi mungkin belum
belum paham banget gitu atau gimana? Iya, secara Apa yang membedakan gitu Mas? secara teknisnya saya nggak tahu gitu mana Iya. yang benar. Tak taunya cuma sholat Iya, gitu. iya, iya. Makanya ketika ada wasilah dari anak saya, Iya. malah yang ngajarin gitu, Iya, iya, SD gitu kan Iya. ngajarin. Nah itu saya banyak yang nggak tahu gitu. Oh ternyata ada sholat Nabi itu Iya. seperti ini. Nah itulah yang titik tolak untuk saya banyak nggak tahunya nih gitu. Oh, oke. Itu ketika saya cari Ya. ternyata sampailah ke bertemunya hati yang selama ini saya gundahkan, Ya. rupanya terjawab di situ. Ya. Mungkin agak susah ya memahaminya. Tapi maksud saya gini, saya menyederhanakan gimana ya? Karena proses ceritanya agak cukup panjang. Cuman intinya bahwa ketika saya bertemu dengan satu aturan bahwa kalau seorang yang beragama Islam itu ternyata harus sholat 5 waktu dan memang tidak bisa diganggu-gugat gitu. Nah sementara pekerjaan saya itu sangat susah untuk menjadikan itu 5 waktu, Ya. gitu. Ya. Ini saya ya. Ya. saya nggak mau memutuskan bahwa pekerjaan katakanlah musisi di sini Ya. nggak bisa sholat, nggak. Tapi saya Betul. saat itu saya nggak bisa sholat. Gimana mau sholat karena pas hari Jumat jam 12 masih cek sound gitu. Kalau saya nggak cek sound, ya saya harus bekerja saat itu. Iya. Gitu. Saya bukan bosnya lah gitu, misalnya saya harus bekerja. Terus pas pada saat pagi kelewat terus sholatnya. Hal-hal seperti itu membuat saya gundah gitu. Oh, oke. Ditambah info dari anak saya dengan ilmu-ilmu yang SD tadi. Benar. Seperti itu yang oke. Saya kayaknya ada yang salah nih. Tapi nggak gampang memang. Karena ini sesuatu yang sangat vital. Sesuatu yang pekerjaan ya. Maksudnya pekerjaan kan notabene adalah penghasilan. Betul. Ini berat sekali. Ya. Nah, singkatnya, akhirnya alhamdulillah saya bisa menemukan proses untuk saya harus tinggalkan itu. Oh, oke. Itu mungkin itu singkatnya Iya. ceritanya Iya. seperti itu. Berarti bisa dibilang berangkat dari keluarga dan semua support system di keluarga intinya itu semuanya support gitu Mas ya. Betul. Jadi ruang untuk dalam tanda kutip melengseng gitu dengan mudah diingatkan dengan anggota-anggota yang lain gitu ya, Iya. atau kegiatan-kegiatan rutinitas yang lain bersama keluarga gitu. Iya. Mas. Tapi gimana caranya membuat, maksudnya kan pasti dia antara istri, anak, ada yang duluan, ada yang belakangan, itu ada proses itu Mas. Maksudnya Ada. karena mungkin teman-teman juga di sini ada yang mungkin suaminya udah duluan atau istrinya belum, atau istrinya duluan belum, Iya. terus bertentangan keduanya gitu ya, Betul. atau apalah hal-hal kayak gitu. Itu gimana menyiasatnya Mas? Mungkin siapa tahu bisa berbagi juga sih. Ya mungkin kalau kisah saya Iya. ya tidak berbarengan. Iya. Secara yang lebih tahu duluan itu sebetulnya saya, Iya. tapi yang menjalani duluan, yang menjalani ya setelah Iya. tahu ilmunya itu istri saya. Oh, Masya Allah. Karena istri saya kan lebih dekat sama anak, nganterin anak di lingkungan yang itu. Betul. Semakin banyak teman-teman yang Benar. yang baru, katakanlah seperti itu, jadi terbawa, Iya. gitu, terbawa dan semakin banyak masukan ya, Iya. banyak masukan seperti itu. Nah, saya tetap harus bekerja gitu saat itu. Iya. Jadi prosesnya saya cukup lama sampai katakanlah mungkin sampai saya putuskan itu mungkin 5 tahunan. Oke. Baik. Putuskan untuk stop ya, saya harus putuskan. Sementara
saya juga sebetulnya nggak bisa memastikan bahwa setelah itu saya harus masak. Saya bukan sekolah masak nih masalahnya. Iya. Secara matematika mungkin untuk menggantikan pekerjaan saya yang lama, logikanya kan gitu ya. Kalkulator banget kan? Iya, kalkulator. Kerjaan ini yang biasanya saya terima segini, Iya. kalau saya putuskan untuk ngambil pekerjaan ini, Iya. biasanya kan seimbang nggak ya? Benar. Oke deh, saya lepas Benar. ngambil ini. Benar. Ini nggak ada loh. Benar, Masya Allah. Iya. Ini nggak ada yang saya ambil, nggak ada. Jadi Masak pilihannya dikit ya Mas. sedikit dan saya cuma bisa masak. Saya cuma mikirnya, cuman punya clue-nya dalam saya masak, cuman gitu. Iya. Tapi masak apa, bagaimana cara mendapatkan rezeki dari masak, Iya. saya nggak tahu. Oke. Cuman gitu aja. Masya Allah. Ceritanya luar biasa ya. Ntar kita lanjutin sebentar, kita break dulu ya. Siapa tahu kita nanti mau ada iklan-iklan yang mau masuk kan lumayan. Masakan-masakan apa gitu kan ini ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana di Speak Good. Speak Good. Road to Jannah. Oke, Speak Good kembali. Tadi udah kita ngomong-ngomong sama bintang tamu kita, narasumber kita lah ya, teman kita juga, sahabat kita. Yang mungkin tadi sudah sempat di-mention beberapa album terkenal yang telah beliau rilis gitu. Zaman dulu, sekarang albumnya album masak, ya kan? Mas, aku mau nanya ini. Tadi kan kita sempat ngobrol yang di luar tuh ya. Ya. Ada mungkin bisa membuat aku juga tadi saya sempat terharu sedikit gitu ya. Wih gitu. Ada nasihat-nasihat dari Ustadz yang mungkin Mas Andri pernah datang ke sebuah kajian gitu ya. Terus kemudian mendengar itu dan pesan itu sampai sekarang itu bisa dibilang berbekas banget gitu Mas. Ya. Mungkin bisa di-share gitu Mas. Ya, itu bisa jadi titik tolak juga ya. Maksudnya saat itu ketika galau saat itu, sebenarnya memang galaunya terus terang. Sekarang bisa saya sebut, waktu itu kan bingung. Ya. Biasanya galau kan bingung nih. Sebetulnya yang digalaukan tuh apa gitu. Sekarang bisa saya simpulkan, galau saya itu sebetulnya karena takut kehilangan mata pencarian itu gitu. Ya. Tapi sementara saya sudah nggak tahan gitu. Buktinya ketika saya dikabarin ada jadwal gitu, Ya. pas sudah oke gitu, lemes ya. Duh, kok oke ya gitu. Kok berangkat ya gitu. Iya. Harusnya kan senang dong dapat job ini. Betul. Maksudnya secara kalkulasi Betul. logika normal gitu. Betul. Nah, makanya kalau itu datanglah saya ke kajian Ustadz Abdullah Zain, Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Saya sampai merinding. Ketika saya bercerita ini selalu saya merinding. Jadi sebenarnya gini, kayak pertanyaan saya seperti terjawab ketika kamu ini butuh apa sih gitu. Seperti itu. Jadi kayak Allah itu seperti ngomong sama saya gitu. Ya. Melalui penjelasan Ustadz Abdullah Zain. Ya. Bahwa waktu itu judulnya itu adalah, beliau biasanya suka tematik kan. Judulnya agak inilah istilahnya bois lah. Ya. Allah baik banget gitu. Judulnya itu asik gitu. Banyak yang dijelaskan, tapi poin yang saya dapat adalah pada hakikatnya Allah itu mempunyai 100 rahmat. Ini ngomongin rahmat nih. Saya baru tahu itu ternyata ada hitungan Ya. gitu. Yang tadinya nggak ngerti. Dan semua tentunya dengan dalil ya, dalil Al-Quran dan segala macam. Ya. Terus, nah yang diberikan ke kita manusia ataupun alam semesta ini, mulai dari diciptakan Nabi Adam sampai nanti kiamat, berarti nggak sampai nanti ya, belum selesai ini kan? Itu Allah baru melepaskan satu rahmat. Sebetulnya karena saya pada saat itu memang membutuhkan ini ya, lagi cari-cari gitu. Ketika dia omong gitu tuh saya langsung seperti kalau orang tuh dipegang muka itu tampar-tampar gitu. Iya. Gitu. Bangun. Iya, seperti itu. Langsung saya mikirnya satu rahmat nih. Iya.
terus ditambahin lagi ya dengan penjelasannya Ustadz Iya. Abdullah Zain yang sangat ini ya, sangat memberikan analoginya gitu. Jadi terbayang ya dari Nabi Adam, jadi termasuk yang kaya tuh siapa? Kalau yang sekarang ini masih kalah lah sama Korun gitu. Iya, Itu termasuk iya, itu. itulah. Pengusaha komputer, pengusaha apa segala macam tuh nggak ada Itu nggak ada nggak ada bandingannya apa-apa. lah dengan dulu yang Iya, dan itu pun semua dihitung sampai nanti mungkin ada yang lebih kaya lagi Iya. sampai ditutup dunia ini sampai kiamat, itu Allah baru memberikan satu, bahkan sampai binatang sehingga tidak membunuh anaknya ketika lahir. Iya. Itu juga rahmat juga. Baru sadar juga, oh iya ya gitu. Iya dong, dia nggak sekolah tapi kok dia tahu kalau itu harus dipelihara sampai besar gitu. Itu kan rahmat juga kan. Sampai segitunya gitu detailnya, dan itu baru satu. Selesai, saya lemes lagi. Saya juga mas sekarang mas. Dan itu sampai sekarang tuh masih jadi acuan saya bahwa ini puncak dari apa yang saya pahami gitu. Maksudnya mengenai apa yang saya cari itu sebetulnya inilah jawabannya gitu. Jadi secara logika Ustadz memberikan satu gambaran, dilanjutkan lagi bahwa berarti yang 90, ya kan ada 100 ya. Iya. Matematika nih. Iya. Ada 99 di mana? Pasti bertanya-tanya di mana? Nanti di akhirat. Sudah selesai itu dibungkus sudah. Dibungkus bahwa kita ini, makanya ada yang istilah, ya ini bukan istilah ya, ini hadis bahwa penyebutan harta-harta di sini ini hanya sebatas bangkai kambing seperti itu. Makanya seperti sebatas sayap nyamuk. Iya. Itu saya langsung masuk di situ. Iya. Kayak tetesan di laut apa Iya. segala macam gitu-gitu. Jadi Cuman- maksudnya itu hanya kecil gitu. Iya. Jangankan kita yang cuma berapa puluh ribu sih gitu. Iya. Yang korun aja yang hartanya nggak bisa dihitung. Betul. Itu aja cuman 1%, hanya 1. Kalau ngomongin persen, 1% aja. Iya. 99%-nya nanti di akhirat. Dapetinnya gimana? Gampang, cuma ada 2 cara. Takwa cuma 2, ikutin perintah, jauhi larangan. Simpel sebetulnya, tapi lemes saya. Dan itu menjawab saya saat itu yang galau, dan saya putuskan untuk saya hanya tinggal teknis dukungan keluarga. Saya minta sama Allah, saya pengen yang 99 itu gitu. Tolong dikasih jalan keluar. Dikasih, alhamdulillah dikasih. Dengan tadi yang keluarga tadi Iya, terus dimudahkan. dimudahkan lah. Karena ketika saya merasa tidak dimudahkan ketika saya udah semangat nih. Iya. Terus tanyain, anak-anak mau kuliah nih. Iya. Selesai. Iya. Sering terjadi di kota besar tentunya. Selesai udah. Kalau saya ditantang gitu, saya nggak berani dong. Iya, Tapi hebat tuh, satu Nggak keluarga berarti udah benar. ini gitu. Ya makanya, jadi gini, saya menganggap ini karunia terbesar saya. Yang akhirnya juga saya juga menganggap kehilangan yang tadi, yang saya putuskan untuk saya tinggalkan. Saya ngambil sesuatu yang masih kosong, itu worth it buat saya gitu. Jadi layak aja gitu. Karena hadiah terbesar saya, ya saya didukung sama keluarga. Cuman itu aja. Kira-kira gitu. Takjub gua speechless. Bingung ya? Bingung. Jauh banget kita nih. Iya. Iya. Tertegun gitu.
bro tapi ada keluarganya juga, kita ajak aja, kita tanyain bentar. Ya. Jadi gini, interview anaknya juga. bener dong teman-teman. Jadi itu ya, tadi waktu kita ngobrol, tiba-tiba ada kamera-kamera juga yang mengelilingi kita. Kan beliau ini kan suka masak, terus suka bikin vlog-vlog gitu Mas ya. Aku kira nih profesional dari mana nih, sewaan dari mana. Ternyata anaknya beliau sendiri, Bos. Mas Malvin sini, Mas Malvin. Masuk. Sini, Mas. Duduk sini. Sini, nanti aku di sana. Di mana? Gak apa-apa, kita ini menandakan kalau kita spontan. Ada. Iya, betul. Mau di sini ya? Di sini aja. Tengah aja. Oh, ya mungkin dia boleh. Gitu. Oke, siap. Ini izin masker juga. Oh iya. Nih beliau, nih kan. Gue tuh sampai tadi kaget ketika ini anakku. Wah, anaknya juga gitu ya. Ini nggak diomongin bakal masuk tiba-tiba di sini masa anjing ya. Tadi Mas Malvin tuh sempet denger juga ya. Manggil apa? Papi, Papa. Papi sih. Papi. Ini kan lo sebagai anak muda lah gitu ya. Yang mungkin lingkungannya mungkin juga pasti ya banyak lah A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Terus kemudian bokap dalam tanda kutip beda sama mungkin bokap-bokap kebanyakan orang gitu ya. Gimana lo caranya supaya bisa survive dengan I don't know, mungkin cemoohan orang, celetukan orang atau Malvin udah berubah sekarang bro gitu. Gimana Mas? Kebetulan Malvin masuk tapi kan 2016 ya, maksudnya udah benar-benar memutuskan Pekerjaan lama. memutuskan pekerjaan lama ke yang baru. Sorry Mas Malvin. Mas Malvin tahu beliau ini dulu metal kecil? Tahu. Oh tahu ya. Oh, oke. Dia kan Korslet. Metal kecil. Iya. Jadi maksudnya udah mengalami itu semua, jadi benar-benar tahu lah gitu. Mungkin di antara bertiga kan saya yang pertama gitu, terus ada 2 adik cewek kan. Itu mungkin saya yang paling Malvin lah yang paling ngeliat gitu. Dewa ya melihat dulu apa gimana. Nah ketika emang tadi pertanyaannya bisa maksudnya gimana entah lingkungan atau apa untuk proses perpindahan itu ya. Itu yang jelas keadaannya kebetulan karena prosesnya juga notabene nggak seberat beliau yang istilahnya profesional yang dalam artian boleh bilang hampir mendapatkan banyak hal, privilege banyak hal. Ya udah matang lah, udah jadi Allah berikan gitu ya. Juga salah satu. Jadi mungkin lebih berat beliau dalam artian ya karena itu tadi profesional, sudah dikenal juga cukup dikenal di mana-mana juga gitu alhamdulillah. Tapi ya ternyata kalau di gue sendiri nggak begitu ini, dan kebetulan budayanya udah ini juga udah terbentuk dari kecil atau gimana? Enggak, maksudnya budaya ketika hijrahnya kebetulan berbarengan juga fenomena hijrah ini udah cukup ramai. Udah umum, udah lumayan. Jadi termasuk gini ketika juga anak-anak pada hijrah ini, yang lain lingkungan pada hijrah itu banyak yang metodenya itu namanya sekarang era sosmed segala macam masih ya termasuk makin juga main sosmed juga itu entah itu dia post ulang repost kajian siapa atau perkataan ustaz siapa dan jadi sudah biasa gitu ya. Malvin mengalami budaya itu pas di ketika budayanya seperti itu juga gitu. Jadi sebenarnya prosesnya nggak begitu dan teman-teman ya udah menganggap itu jadi kalaupun kaget segala macam ya just jadi udah gitu sekarang gitu. Sama seperti melihat Papi dulu, tiba-tiba dari yang ya taunya dari lahir loh, bayangin dari lahir tuh rambut segini loh. Gitu loh. Jadi tiba-tiba udah ini ya paling kaget. Jadi sesuatu yang beda dan ya biasa lah gitu kan. Iya. Alhamdulillah dan ternyata nggak disangka juga ya Pak. Udah 5 tahun deh. Iya nggak berasa sudah. Menarik nih Malvin. Maksudnya gini. Sorry kalau misalnya kata-kata aku salah ya. Cuman lo nggak merasa bokap gue dulu pernah nakal, masa gue nggak boleh nakal? Lo nggak gitu? Ini jebakan ini. Bukan ya, maksudnya kan bahaya kalau dia apa saya keluar dulu. biar lebih enak. Nggak, soalnya gini Mas. Terus terang aku kan nanya depan papi. Apa jawabannya nanti WA aja. Terus terang kan aku juga punya anak gitu ya. Kita juga mungkin punya masa lalu gitu kan. Kita pengen banget supaya anak kita nggak seperti kita yang gue pengen tahu dari sudut pandang anak mudanya tuh gimana sih sebenarnya gitu kan. Iya kan? Iya, coba. Yang jelas kalau kayaknya tadi Om Deo juga bilang kalau juga punya segala macam, mungkin
basically semua orang tua juga punya yang seperti itulah gitu. Dalam artian ingin anaknya juga ingin nggak seperti seabsurd dia waktu muda dulu. Iya. Ya anaknya jangan sampai gitulah gitu. Iya. Itu basically semua Template-nya lah gitu ya. Gitu. Iya, oke. Cuma ya ini pertanyaan yang juga mungkin nggak bisa jawab dengan konkret, tapi yang jelas alhamdulillahnya perasaan ini tuh tetap terus ya udahlah bismillah coba gue jalanin gitu. Itu sih Om. Jadi apa ya? Iya. Kalau mungkin mohon maaf kalau aku nggak memuaskan jawaban soal yang pertanyaan tadi gitu, tapi dalam artian prosesnya ini ternyata udah nggak setahun 2 tahun ini ya. Banyak lah orang yang ternyata proses dia mendapatkan itu nggak bisa diungkapkan dengan ini juga. Keluarga bro. Mungkin boleh, ya. kalau boleh saya tambah, jadi alhamdulillah Malvin itu anak saya yang tipikal, misalnya teman-temannya pada ngerokok dia enggak, gitu. Iya kan? Iya. Jadi nggak yakin. Ada konfirmasi ya kan? Padahal memang lingkungan sekitar itu sangat mendukung itu gitu. Iya. Jadi kalau sekiranya Misalnya itu. senggol itu dekat lah ya, walaupun Jadi- ketawanya karena sport lah. Iya sebenarnya karena dia kenapa nggak ngerokok? Rupanya menjaga karena dia suka sport, Iya. gitu. Memang udah ada jalannya gitu ya. Maksudnya Iya, jadi makanya. bukan sesuatu yang nggak boleh ngerokok, nggak boleh ini, gitu. Tapi emang udah ada. Ya nggak ada penekanan yang terlalu begitu lah. Iya. Gimana saya mau nekan dulu saya ngerokok? Iya. Ya itu juga. Saya kan gitu. Iya. Jadi Lama ada Lu pada ketawa semuanya, weh. Matiin dulu semuanya, weh. ya seperti itu. Jadi nggak mungkin waktu itu saya, tapi hanya bertanya kan, dan saya melihat oh ini memang tidak merokok nih gitu. Iya. Rupanya alasannya karena sport. Iya, gitu. Iya benar. Itu sebelum tahu ilmu apa. Iya, Iya. makanya. Padahal sebelum tahu ilmunya ada jalannya untuk kita terhindar dari itu Iya. gitu ya. Itu kemudahannya. Kemudahannya. Insya Allah. Gue speechless lagi nih kedua kali. Ini pasti enak banget di belakang. Bantu dulu dong. Gue udah menyingkir nih. Karena gue ngerasa minder. Oke. Mas, tapi ini terjadi sama semua. Mas Andri, mohon maaf, artinya ada berapa sekarang? 3. Tiga-tiganya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Yang 2 cewek kan. Oh, oke. Cewek kan lebih Ya, ngikut. lebih mantap. Lebih ngikut ya. Saya dengar juga dia piawai juga memainkan jarinya tadinya gitu ya. Tapi Ya pada saat saya harus berhenti itu, saya sedang semangat-semangatnya, dan anak saya yang kedua itu semangat kursus piano. iya. Saya taruh di tempat yang benar, Iya. dan segala Iya. macam. Dan saya tahu musikalnya gitu, dia berbakat lah. Gitu. Benar. Ya, perhitungannya ini kalau wah ini 10 tahun lagi akan seperti apa gitu. Saat itu ya, tapi saya harus memutuskan dan dia tidak protes. Itu kemudian. Karena sulit ya ketika saya waktu itu saya paksa-paksa dan kemudian terus saya paksa lagi untuk tidak, itu kan aneh gitu. Nah, ketika saya ajak ngobrol, dia mau benar-benar sudah. Ya udah saya ngikut, udah nggak, pokoknya kalau memang ilmunya seperti itu ngikut. Alhamdulillah. Itu termasuk kemudian. Dimudahkan. Iya. Masya Allah. Berarti sekarang ya ibaratnya sholat subuh bareng semuanya, terus kemudian Ya bagaimana mendapatkan ngoper yang 99 itu. iya. Walaupun susah dan mahal ya. Makanya 99 itu karena gede banget. Iya. Saya ngomongnya kalau ini Iya, versi iya. saya, itu sesuatu yang gede banget. Jadi memang sesuai dengan effortnya pasti juga akan besar. Oke. Sorry mas ya, aku bukannya berusaha untuk mengungkit masa lalu ya, cuman Iya. ada kangen-kangennya nggak mas? Main zaman dulu atau mungkin ke trigger kalau ada yang mungkin mengingatkan memori zaman keemasan dulu. Pertanyaan mewakili ini banyak netizen. Iya. Banyak ditanyakan. Maksudnya Iya. nggak tahu lah apa maksudnya, apakah Mas Andri perlu perlu press conference atau apa gitu, apa yang Mas Andri lakukan tuh apa biasa kayak gitu untuk menetralisir itu semua lah gitu. Kembali gini, karena saya anggap episode itu ya, pekerjaan saya anggap episode lama ya, episode 1 sekarang episode 2 gitu. Episode 1 itu buat saya semacam malah mimpi buruk ya. Ketika saya mengingat itu, jadi saya serem juga. Pernah suatu saat saya tuh
mimpi di masa itu, mimpi ini. Itu pas bangun saya lega sekali. Jadi alhamdulillah saya diberikan satu kemudahan untuk tidak suka dengan masa lalu saya. Makanya saya 5 tahun ini tidak muncul. Yang nanya banyak, sosmed saya keep ada di handphone. Dan masih berjalan, masih ada yang Nanyain. nanyain, ada yang ini, komen, ada di postingan saya terakhir lah. Gitu. Iya. Orang kan nggak ngepost tapi orang tetap nanya di situ kan. Iya. Dan masih ada yang follow, ada gitu-gitu. Iya. 5 tahun. Nah, buat saya sebetulnya saya nggak mau, tapi sebetulnya saya juga tidak mau menghilangkan itu juga. Iya. Tadinya sederhana aja, saya pikirnya gini, takutnya saya punya apa sih semacam tanggungan atau apa, takutnya ada orang nyariin saya Ngutang atau itu misalnya ngutang itu Iya, kan sesuatu yang saya harus dihubungin kemana nih, Iya. pasti nyarinya ke situ. Ya saya pantau di situ aja sih. Oh, Nah makanya terakhir akhirnya karena sesuatu hal saya melihat di sosmed mulai ada yang memunculkan postingan saya yang lama. Iya. Dia punya hak sih memposting itu. Iya. Tapi saya nggak mungkin nyetop itu. betul. Jangan diposting dong. Itu saya sudah nggak di situ. Iya, iya. Nggak mungkin, kayaknya saya terlalu apa ya? Terlalu menggurui gitu. Terlalu apa sih? Pasti kamu wah, apa sih ini pasti gitu. Benar-benar. Ya udah, akhirnya saya karena punya channel masak-masak, akhirnya saya mencoba untuk membuat tandingan. Ya. Saya sebut tandingan karena di situ ada yang posting saya masih gondrong. Memang itu postingan baru tapi produk lama kan Iya. gitu. Sekarang post lagi. Throwback. Iya kayak gitu. Mungkin masih punya file lama di post, jadi dia Iya. punya hak karena Iya. itu haknya Ya hak dia. mereka lah. Gitu. Ya. Nah, ya saya bisa aja diam, tapi kan mungkin ada. Nah mungkin sudah 5 tahun sudah saya cukup untuk diam. Iya. Sekarang saya coba muncul. Makanya saya bikin video tentang saya mau ngomong nih, gitu. Saya mau ngomong padahal di channel masak. Iya. Mau ngomong bahwa ini alasan Andri Muhammad gantung gitar. Nah rupanya di situ terjadi satu banyak yang komen, banyak yang Pasti ada yang pro, ada yang kontra, Pasti. segala macam. Ya. Tapi yang paling penting saya nggak peduli itu pro apa kontra, karena saya nggak mau di situ, nggak mau jawab. Oke. Saya hanya bercerita. Terus ketika ada yang pro kontra saya nggak peduli. Dan yang paling penting orang yang sudah nonton ini berarti tahu, oh sekarang rambutnya pendek, Iya. sekarang masak. Iya. Udah selesai. Udah saya cuma mau ngasih tahu itu aja. Udah. Iya. Saya masak dan yang saya tadi ke channel ini kok masih gondrong, masih main ini. Oh berarti itu lama gitu. Oh, oke. Ya udah gitu aja. Kita serahkan kepada audiens juga gitu ya. Makanya saya anggap tandingan. Tapi kan di rumah saya sendiri. Benar. Saya nggak ngomong itu di jalan raya lah. Iya, di jalan raya atau di channel orang, Channel channel orang. sana, nah itu punya, ya itu hak Mas Andri juga gitu ya. Betul. Dan sekali lagi bukan mengargumentasikan sesuatu, tapi hanya menginformasikan kalau Informasi. saat ini gue gini gitu. Ya, cuman itu aja. Iya. Terus pasti nanya dong, nggak main gitar lagi ya? Iya. Pertanyaan-pertanyaan itu saya tampung, saya jawab di episode berikutnya. Iya. Gitu. Dan nanti ada tanya lagi, masuk ke episode berikutnya. Bahkan saya alhamdulillah disupport sama beberapa kawan yang mantan juga, memberikan video, karena sekarang lagi pandemi saya nggak bisa nyamperin. Iya. Dia bikin video masing-masing, Iya. kirim ke saya jadikan satu Iya. untuk diinfokan ke mereka. Iya. Jadi rupanya ini sekarang udah ini. Nah, jadi ada informasi bahwa sekarang si A adalah bukan musisi lagi, Oke. sudah hijrah. Iya. Statement ya, oke. Mungkin ya bisa berupa ya statement. Mungkin ada singkat saja Mas sebelum kita mau break sebentar lagi. Ya. Tapi mungkin teman-teman yang ya bisa bilang ya hijrah atau apapun, kadang-kadang suka menyalahgunakan sosial media sebagai tempat untuk ngajarin orang gitu ya. Nah, mungkin ada tips dikit gitu atau Mas, atau maksudnya ada share lah, bukan tips kali ya. Share yang Mas Andri lakukan
bagaimana gitu? Ya Bismillah. Kalau mengenai mengajarkan ini saya jauh sekali ya. Kalau saya ya, ketika saya ditanya bagaimana sih, waduh, saya hanya bisa cerita. Ya. Dan mungkin proses yang bertanya itu akan berbeda gitu. Maksudnya setiap orang pasti punya masing-masing kisahnya gitu. Nggak akan bisa sama gitu. Tapi kalau bertanya saya bagaimana, ya saya punya cerita gitu. Ya. Makanya saya bikin di situ bahwa Luar biasa. ya jejak digitalnya adalah gitu. Yang bertanya-tanya, Andri kemana sih sekarang? Oh ada nih. Ya kisahnya simak aja, ini kisah nyata gitu. Iya. Yang cerita bukan orang lain, saya sendiri. Dan ini Bismillah, ini saya ngomong memang keadaan saya seperti ini gitu. Masya Allah. Sungguh menarik. Cuman itu aja. Saya mau upload sedikit ya untuk story saya hari ini. Nggak, tapi kita break sebentar deh. Perbincangannya luar biasa, nggak habis-habis ini. Maksudnya banyak banget yang pengen kita tahu, teman-teman tahu gitu ya. 5 episode. Tapi 5 episode. Sungguh menarik dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat banyak orang ya. Nanti kita balik lagi di Speak Good, jangan kemana-mana. Speak good. Road to Jannah. Oke, alhamdulillah kembali lagi. Banyak banget nih offline tadi kita ngobrolnya. Baru break 2 menit 3 menit udah topiknya banyak banget. Ini bisa boleh nggak Pak produser 10 episode langsung? Terima kasih ya buat Mas Andri dan Sama-sama. juga Mas Malvin sebagai putranya yang luar biasa. Tapi kita berikan tempat lagi kepada partner saya karena dia gaji buta nih. Terima kasih Mas Malvin. Semoga dilancarkan, dimudahkan segalanya ya. Amin. Amin. Oke, thank you. Dari mana bos? Ya, saya ngecek ombak. Ngecek ombak. Oke. Habis ini dengerin Yang jabatan ini Oh curhatan, keren dengerin album zaman dulu. sambil browsing lagunya kayak gimana sih Mas? Itu dia yang pengen gue tanya. Saya kan kalau tadi balik lagi ke yang zaman dulu ya. Kalau kan gini, kalau ada seseorang yang mungkin sakit gitu atau butuh rehabilitasi gitu ya, mereka itu kalau misalnya mengingat masa lalunya atau kalau di dunia narkoba gitu ya, dibilang sakau lah atau pengen banget gitu ya zaman dulunya, kangen jadinya. Nah kalau Mas Adi sendiri tadi mention kalau nggak mau karena itu udah nightmare, malah takut untuk mengingat masa lalu itu gitu. Itu benar ya Mas kayak gitu ya? Jadi ya betul. Seperti itu. Walaupun ketika mengingat musik sendiri sebetulnya kan kayaknya nggak mungkin hilang ya. Iya. Kalau ada pertanyaan tadi kan Om Dewi bertanya bisa ingat nggak sih? Maksudnya masih ingat nggak? Kalau musik nggak mungkin hilang. Artinya itu juga banyak ditanyakan sama teman-teman bahwa ketika saya hijrah ini sebetulnya gimana sih? Saya masih main musik apa saya mendengarkan musik? Jawaban saya kalau dengar musik secara sengaja tidak, insya Allah tidak, karena sebetulnya sedikit flashback lagi, walaupun saya agak gamang gitu ya. Iya. Saya terakhir itu memang nggak pernah dengerin musik, walaupun saya dulu kerja di musik. Iya. Karena saya sebetulnya sama musik itu ada sisi jengahnya ya, maksudnya mungkin dengan sound system yang sudah sering terdengar. Overwhelm lah, maksudnya udah kayak too sudah much gitu. sangat-sangat kenceng dan sering. Iya. Akhirnya ketika saya di rumah, orang kalau tidur biasanya dengar musik, saya nggak bisa malah. Saya dengar musik memang dari dulu nggak suka pas mau tidur. Bahkan terakhir di mobil saya nggak bisa saya dengerin terus enjoy dengan musik, nggak bisa. Karena buat saya musik itu adalah mikir. Ketika saya mendengarkan musik, masih mikir. Ini kuncinya apa nih? Pentatonic apa nih? Jazz apa terus dia? Nah itu kalau ngantuk-ngantuk dengerin musik pakai headphone malah duduk gitu, bisa gitu. Tukang ngulik emang. Iya, nggak bisa. Jadi makanya terakhir akhirnya dengan saya setelah saya sudah stop di musik, saya dengar pun memang tidak pernah. Iya. Tapi yang namanya hidup di sekitar sini udah pasti banyak musik. Iya. Nah, ketika saya mengingat sesuatu, ya pasti musikal saya pasti timbul gitu. Betul. Ada orang nyanyi fals saya tahu lah. Gitu. Istilahnya seperti itu.
Cuman kalau mengingat sampai situ. Tapi kalau ada yang bertanya, apakah saya masih main? Saya tidak main karena saya sudah selesai lah. Sudah selesai dengan apa ya? Saya meyakini apa yang saya yakini, bahwa saya tidak bermain musik dan mendengarkan musik secara sengaja. Jadi kalau pertanyaannya masih bisa, nggak tahu juga kali ya Mas. Nggak tahu. Karena Dan saya udah lama nggak kepake juga ya kali ya. Nggak Jari-jari kepake. jemari atau apa. Iya, secara teori mungkin mudah ya, ada gitar saya coba, tapi Iya. saya nggak mau gitu. Udah jangan diinget-inget. Ya udah. Itu mancing-mancing gini. Rasanya langsung pengen ada barangnya, coba. Gue yang salah. Kan jadi pingin kita. Mas. Pingin tanya. Astagfirullah. Pingin tanya. Oh, Sorry. Maaf. Oke, baiklah. Oke, Seperti itu. itu tadi instrumennya, dunianya gitu ya. Tapi kan erat juga dengan teman-teman, lingkungan gitu Mas ya. Iya, Masih betul. di-maintain Mas? Yang zaman dulu sampai sekarang atau gimana? Nah, ini sebetulnya menjadikan satu pertanyaan juga yang saya juga harus bertanya kepada ahlinya ya, mungkin ke Ustadz gitu. Saya belum sempat aja bertanya, tapi menjadikan ini tanda tanya besar. Apakah saya itu kalau memutuskan, saya bilang silaturahim ya, Rahim bersama keluarga-keluarga, teman-teman apa segala macam juga kali ya, termasuk rekan-rekan kerja. iya, saya sebetulnya tidak berniat itu, tapi karena saya bisa mengukur bahwa kalau saya berteman dengan teman-teman saya yang lama, Iya. saya takut, saya nggak boleh pede juga bahwa saya pasti kuat, gitu ya. Betul. Maksudnya buat saya nggak mau main ini ya, nggak mau resiko gitu, mau main aman aja. Nah, pertanyaan saya sebetulnya, apakah saya zolim gitu ya? Oh, oke. Arahnya ke situ. Apakah saya zolim kalau saya memutuskan itu dengan alasan saya mau ngobrolin apa kalau saya berteman dengan mereka? Iya. Kalau saya ditanya mengenai ilmu, saya juga belum bisa menjawab. Iya. Karena ini semua masih kembali ke saya dulu nih, saya dan keluarga dulu. Betul. Saya nggak mungkin ngajarin teman saya gini loh. Iya. Lah saya ngajarin melarat istilahnya gitu. Nah ini terus terang ya ngomongin Iya. konotasi melarat itu artinya bahwa ini ada pekerjaan yang sudah bagus, terus saya suruh lepas, Iya. ngajak orang. Iya. Kalau saya kerjaan ini saya tinggal, terus saya mendapatkan ini yang lebih besar, kamu jangan di situ deh. Saya masih pede gitu. Iya. Nah ini saya nggak tahu, saya aja nggak tahu Iya. gitu ya. Mas Andre aja nggak tahu apalagi gue. Nah itu boleh tuh ditanyain. Tanyain. Nah bisa ya, bisa. Nggak tahu. Emang Gimana Mas tuh? Masya Allah. Kalaupun bisa. tahu, sifatnya sok tahu jadi nantinya. Jadi mendingan tanyain sama ahli gitu ya. Memang setiap minggunya juga kita gitu. meminta nasihat kepada Ustadz gitu ya. Masya Dan Allah. kebetulan Insya Allah Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah akan memberikan nasihatnya. Kita dengerin bareng-bareng kali ya. Masya Allah. Speak good. Road to Jannah. Ada orang yang bertanya bukan dalam kebimbangan, cuma dia ingin menambah petunjuk lain dalam hidupnya. Habis hijrah ini enaknya apa ya? Karena orang yang mungkin tak berilmu ketika melakukan hijrah, setelah hijrah dia bingung mau ngapain. Padahal kalau dia tahu hijrah itu sendiri itu kan intiqalul makan ila makanin akhar. Berpindahnya manusia dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Tentu yang dimaksud secara syariah di sini orang yang berpindah dari sesuatu yang buruk, tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Jangan pernah dikatakan bahwa orang yang hijrah, orang yang bertobat dari masa lalunya, dia nggak mengulang kesalahan. Dia manusia yang pasti mengulang kesalahan. Karena tidak ada kemaksuman dalam hal ini. Ya, maksum itu milik para nabi dan rasul yang Allah maksumkan. Kalau kita yang hijrah ini enggak. Kita sekarang sudah bertobat. Kita menjadi orang yang alhamdulillah enggak ingin mengulang keburukan di masa lalu. Tapi bukan berarti kita enggak mengulang kesalahan. Kita manusia yang pasti mengulang kesalahan. Oleh karena itu mesti dibahas nih.
Apa sih yang membuat kita ini meminimalisir, paling tidak mengulang keburukan di masa lalu? Karena Nabi mengatakan buat orang yang sudah meninggalkan masa lalu itu kalau bisa wabki ala khati'ati, tangisi dosamu di masa lalu. Sekarang kalau memang dia bisa menangisi dosa, tentu dengan sebab mungkin merenung dengan keburukan yang pernah dia lakukan, atau dia punya lingkungan baru yang membuat dia malu kalau ingat lingkungan dia yang dulu, atau paling tidak dia punya teman yang dikatakan sodiku kaman abkak laman adhakak, teman yang menangisimu bukan mentertawaimu, teman yang sedih kalau kamu terjebak dalam keburukan, teman yang gak rela kamu mengulang kesalahan, teman yang tahu sekali bahwa hubungan dia itu saling melengkapi, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan sesuatu yang hak, saling mengingatkan sesuatu dalam berkaitan dengan kesabaran. Dia butuh lingkungan, orang yang hijrah, orang yang butuh suasana yang baru dan lebih baik. Bukan cuma sekedar nggak melakukan keburukan, mencegah penyebab keburukan terjadi. Karena itulah yang dikedepankan. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh gitulah. Dia orang yang mencegah keburukan terjadi. Dia kedepankan itu ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Dan dia butuh lingkungan yang baik. Maka Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili. Hey, orang itu tergantung agama temannya. Maksudnya apa? Mudah terwarnai. Kalau dia sudah hijrah, temannya nggak berubah, dia bisa balik. Karena dia manusia, imannya naik turun. Kalau lagi semangat, dia jadi guru buat temannya. Tapi kalau imannya lagi turun, lihat yang terjadi apa? Dia menjadi orang yang terwarnai bukan mewarnai. Ini kan bahaya sekali. Iman turun kembali ke masa lalu. Akhirnya bukan menangisi dosa, malah senyum dengan masa lalunya. Aduh, kalau ingat dulu ya, seru banget. Dosa dibilang seru, bukan dia tangisi masa lalunya. Ini bahaya sekali. Makanya orang yang hijrah, orang yang harus bermuamalah dengan sesuatu yang bisa mencegah keburukan berulang. Bertemanan dengan orang-orang saleh. Ya, apa kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Kalau bisa jangan kau berteman kecuali sama orang yang baik imannya. Karena orang yang beriman kebaikannya banyak. Seperti kita berteman dengan tukang minyak wangi. Beli enggak kebagian wangi, pun enggak merasakan wangi, mencium aroma wangi. Nyaman berteman dengan tukang minyak wangi. Seperti nyamannya kita berteman sama orang yang saleh. Yuk cari teman yang soleh, yang baik, yang bisa menjadi bagian sebuah kesempurnaan agama kita. Bukan mengulang keburukan kita di masa lalu ya. Masya Allah. Speak good. Road to Jannah. Masya Allah. Gitu Van. Oke. Itu tuh. Jadi kita tinggal Ya ikutin apa aja. ya. Ikutin apa yang ahli mulak inilah lebih paham atau Ya, lebih alhamdulillah. pengalaman ya. Alhamdulillah ada jawabannya. Betul. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat Mas Pandi, Mas Andri, dan saya juga, siapapun yang nonton kali ini ya. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain. Tapi mudah-mudahan kita bisa ngundang lagi Mas ya, lain kali ya. Insya Allah. Ya, banyak alat-alat kemana, pergaulan sekarang sama siapa, terus itu album-album kemana, aduh. Ya, tapi ya mudah-mudahan ini semua bisa menjadi inspirasi sekali lagi, menjadi manfaat buat banyak orang. Amin. Mohon maaf nih kalau misalnya ada yang kelewat batas tadi ya Mas ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin ada yang nggak berkenan, mohon maaf. Ya, saya juga mohon maaf apabila ada sesuatu yang melukai ya. Maksudnya di sini mungkin ada teman lama Ya. atau bagaimana. Tidak menutup kemungkinan yang ditonton sama teman saya Betul. yang saya bicarakan tadi. Iya. Intinya saya memastikan bahwa saya tidak ada niat itu. Saya hanya belum cukup kuat untuk harus mempertahankan hal ini gitu. Ya. Maksudnya saya harus berbicara dengan teman-teman saya yang lama gitu. Saya nggak tahu apa yang harus saya bicarakan. Itu Iya, aja. iya. Sungguh menyenangkan ya ngobrol. Tadi teman kita juga bilang katanya berjam-jam ya, Mas Bro. 5 jam. Iya. Tapi kita harus sudahi ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, apapun itu untuk bisa menyebarkan ilmu, menyebarkan manfaat. Siapa tahu ya. Siap, insya Allah. Dan next time kita yang diundang masak-masak Mas. Nah, itu. Keren dong. Insya Allah. Ya, bisa ya. Siap. Bisa ya.
Oke, boleh dipromosin nama channelnya apa tuh? Oh ya, di channel Rumah Masakan. Rumah Masakan itu ya tentang masak. Tunggu dulu, ini lagi promosi. Channel Rumah Masakan tentang sekitar dunia kuliner lah, Iya. tentang masak memasak. Saya nggak harus masak, mungkin review masakan teman, Iya. review tempat-tempat masak, tempat makan. Iya. Mungkin ada yang unik di situ. Mungkin saya masak dengan cara yang unik atau apalah. Jadi namanya? Rumah Masakan. Ya. Jazakallah khair. Terima kasih. Wah, Terima kasih iya. sekali lagi. Wah, iya. Terima kasih. Kalau begitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.